Oke, kembali lagi di channel Faisal Toy Box. Hari ini saya mau sharing-sharing tentang bagaimana saya hunting mainan online. Dan saya akan berbagi akun-akun apa saja, bagaimana cara saya deh untuk mencari mainan online. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ngerekamnya pakai Zoom ya, karena saya belum download aplikasi yang benar-benar proper untuk ngerekam ini semua. Jadi saya ngerekamnya pakai Zoom, ya pakai Zoom meeting. Nah, yang pertama saya itu untuk mencari mainan online, saya menggunakan dua cara. Yang pertama saya cari akun yang direct selling, yang kedua saya ikut lelangan. Nah, yang paling sering saya ikuti itu adalah lelangan. Jadi di video ini saya mau berbagi ke teman-teman akun-akun apa saja yang sering saya ikuti lelangnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berbagi juga, saya ikutnya di lelang ini nih, lelang ini. Nah, bisa tinggalkan di komen. Taruh di komen, kalau misalnya saya nggak bahas akunnya, teman-teman bisa spill ke saya. Kayak gitu. Nah, ini akun lelangan mainan itu banyak banget. Di Facebook tuh banyak banget. Nah, ini yang saya sampaikan ini adalah yang sering saya ikutin. Yang menurut saya paling cocok buat saya, dan paling sering saling sering saya ikutin, dan ya yang pingin saya bagi ke teman-teman lah kayak gitu. Kalau misalnya penontonnya ada pemilik akunnya, ya boleh tinggalkan di komen ini, ya ini saya ini akunnya nih. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak gitu. Nah, saya mau spill akun yang pertama. Akun yang pertama itu adalah Buying Sotoys. Nah, ini akun yang bisa saya bilang salah satu favorit saya lah. Ini salah satu favorit saya. Kenapa favorit saya? Yang pertama, lelangan itu rajin, rajin lelangannya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikutin akun ini, jadi akun ini tuh sering banget lelangnya. Start nih 19, terakhir kan 19 Januari nih. Start lagi 24, close lagi 24 Januari. Berarti kan jaraknya cuma 4 hari ya. 4 hari, 5 hari. Tuh, ini mulainya 12, 19. Jadi disiplin lah, lelangnya tuh disiplin. Nah, ini yang bikin saya suka. Jadi saya selalu nunggu tuh 4 hari, 5 hari kemudian lelangannya kayak gimana. Lalu yang kedua saya suka adalah harganya itu, open bidnya itu murah. Nah, ini misalnya start ini 25.000, diecast 25, ini ada yang 15, ada yang 10, ada yang 10, ini ada yang 10 juga. Tuh, 10, 7.000, 8.000. Semua tergantung kondisi itemnya. Dan ini rata-rata barangnya mainan-mainan bekas semua ya. Beberapa kali ada mainan baru, cuman nggak banyak. Lebih seringnya mainan bekas. Dan yang ketiga yang saya suka adalah fotonya bagus. Jadi sederhana, ada penggarisnya, lalu backgroundnya awan, bawahnya rumput, dan ini bagus. Tampilannya bagus, lightingnya juga bagus, sehingga gambar mainannya pun jelas terlihat di handphone maupun di PC teman-teman. Jadi gambarnya bagus, enak dilihat. Jadi kebayang itu mainannya kayak gimana wujud aslinya. Nih misalnya yang ini nih. Kan ini mainan besar nih, yang ambulan nih. Open bidnya kayak gini 30 tuh. Ini saya ikutan nih. Kayaknya saya kalah. Tuh. Jadi ada penggaris di sampingnya, terlihat tuh skalanya kurang lebih. Nah, tuh. Terusnya ini 9 cm kurang lebih, ini 8 cm. Ini kecil ya. Ini item-item yang kecil. Nah, ini cukup representatif lah. Lightingnya bagus, fotonya bagus, harganya murah, dan disiplin. Makanya ini yang paling sering saya ikutin nih. Jadi kalau teman-teman mau ikut nyari hunting mainan, ikut lelang-lelang mainan, ini yang saya rekomendasikan di Buying Shop Toys. Yang kedua adalah Atlas Toys. Nah, ini juga salah satu favorit saya. Beliau ini membuat setiap periode lelangan itu maksimal dua album doang, A sama B. Kalau Buying Shop Toys itu buat albumnya banyak. Jadi bisa sampai G tuh.
A sampai G, berarti kan lebih hampir 10 9 album lah. Kadang-kadang sampai I, sampai J. Nah, ini sampai I nih. G, H, I. Berarti sampai 8 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9 9 album. 9 album lumayan banyak. Kalau misalnya Atlas Toys, ini dia sekali buat tuh dua album. Jadi kalau misalnya kelebihannya albumnya simple, jadi rekapannya cepet. Jadi teman-teman invoice cepet dapat dan barangnya cepet datang kayak gitu. Dan item-itemnya pun juga bagus-bagus dan open bidnya murah-murah. Nah, yang penting tuh open bidnya murah. Mau harga akhirnya jadi berapa ya itu urusan nanti para bidder untuk menghargai itemnya. Tapi kalau misalnya open bidnya di awal udah mahal ya mungkin itu yang saya jarang ikutin. Ya bukan favorit saya lah. Tapi kalau misalnya open bidnya udah murah, itu yang saya suka. Kriteria saya gitu. Yang penting open bidnya murah. Nah ini Atlas Toys. Lalu yang ketiga, saya juga sering ikut di Naya Toy. Naya Toy ini juga sekali buat lelangan, albumnya banyak. Sekali buat lelangan, albumnya banyak. Tuh sampai J tuh. Sampai J itu berarti sampai 10 ya. Sampai 10 album. Dan satu albumnya itu kurang lebih 80-an item. Dan open beatnya pun, harga open beatnya itu juga murah-murah. Nih, 25. Dan ini keterangannya cukup detail ya. Kalau ada mereknya, dikasih tahu mereknya. Kadang-kadang difotoin lagi nih. Nah, tuh, Bandai. Ini mereknya tidak ditemui. Ini nggak ada mereknya. Kalau ada merek, dikasih tahu sama Nayato ini. Dan ini juga sering saya ikutin. Walaupun saya itu lelang, saya ini tipikal yang kalau misalnya nyari barang tuh fokus fokus nyari barangnya. Jadi ketika saya dapat lelangan, ya saya fokus di item itu karena kan lelang itu di akhir-akhir ada snipernya. Jadi di akhir itu teman-teman sniping gede-gedean harga tuh di menjelang akhir lelang. Nah itu serunya di situ lelang. Lalu selanjutnya adalah dagang mainan. Nah ini dagang mainan juga saya sering ikutin juga. Tuh ini volumenya banyak dia. Sekarang udah volume 83. Nah kita buka nih volume 83. Nah, mainannya juga random-random juga dengan harga open bid yang murah tuh. OB-nya 5.000 tuh. Teman-teman kalau misalnya minta detail pasti dikasih tahu, tinggal DM aja. Minta detailnya dong sebelum ngebid teman-teman nanya detailnya kayak gitu. Nah, ini kartu. Nah, teman-teman bisa nanya ke ke akunnya ya. Tinggal di DM aja. Nah, ini terakhir tuh tanggal 24 Januari ya. Udah lewat. Kayak gitu. Ya kalau misalnya belum kebit, teman-teman bisa DM direct direct buy aja. Ini belum kebit nih, belum beli dong. Kayak gitu. Ini juga saya sering ikutin dagang Mas. Nah, yang selanjutnya saya suka kalau misalnya teman-teman mau nyari fokusnya di diecast di Hot Wheels, teman-teman bisa ikut di yang saya sering ikutin, Ical Toys. Jadi kalau lelangan Hot Wheels tuh banyak banget akunnya ya. Tapi ini yang saya sering ikutin aja. Kalau teman-teman punya akun lain yang teman-teman sering ikutin, boleh di-share. Yang paling saya sering ikutin ini Toys. Kenapa? Karena di sekali lelang tuh albumnya banyak banget. Walaupun mainannya dominasinya diecast, walaupun kadang-kadang ada juga mainan non diecast, tapi pasti dominasinya diecast kendaraan lah main-main kendaraan. Ini sekali lelang nih, Desember dia lelangan bulanan tuh. 1 bulan Desember tuh. Albumnya sekali Desember banyak banget kayak gitu tuh. Tuh banyak banget kan. Jadi pusing-pusing dah tuh milihnya. Saking banyak pilihannya teman-teman harus benar-benar ngingetin tuh. Close lelangnya 18 Januari. Oh ini udah bulan Januari deh. Udah beda bulan. Sekali lelang tuh banyak yang dilelang. Itu yang buat saya ini Januari ya, start Januari.
Dulu. Lelangnya lama dia, periodenya lama. Seingat saya sih lama. Jadi sekali lelang nih misal di bulan Desember, dibuka tanggal berapa, selesainya itu close 15. Nah, kayak gitu. Oh enggak, dia nggak terlalu lama. Tadi 11, 4 hari lah, 4 hari 5 hari. Kayak gitu deh. Nah itulah, kalau misalnya diecast saya suka ikut Ical Toys. Dia itemnya banyak banget variasinya. Itu yang bikin saya senang ikutnya. Dan banyak item-item yang, kok ada item ini ternyata ya. Nah, item ini dijual ya. Yang nambah wawasan saya soal diecast-diecastan. Kayak gitu. Ini sekali satu album nih, 157 item nih. Ada yang 133, ada 30. Mungkin beliau ini nampung ya, nampung orang-orang yang mau nitip-nitip lelang. Jadi per album ini per orang. Ya saya nggak tahu lah sistemnya gimana, karena saya belum pernah nitip lelang ke sini. Kayak gitu. Tapi ini eh, menduga-duga aja. Saya menduga-duga kayak gitu. Lalu kalau masalah mau diecast lagi, nah ini yang suka Disney Cars, khususnya di Mini Racer. Nah ini kilaf diecast nih. Terakhir 17 Januari ya, 17 Januari postingannya. Tapi ini itemnya suka bagus-bagus. Nah ini banyak nih yang dia lelang itu item yang nggak dijual di Indonesia secara bebas. Dia dijualnya mungkin import dari luar, habis itu dilelang dengan harga yang ya masuk akal lah, untuk harga yang untuk suatu benda yang nggak dijual di Indonesia ya masih cukup masuk akal lah. Kalau yang dijual di Indonesia open bid 10.000, kalau misalnya yang import open bid 50.000, kayak gitu-gitu. Nah saya dapat beberapa item kayak Tokyometer, kayak King, King sebelum dijual di Indonesia saya juga dapat. Seingat saya dapat di sini. Lalu saya juga dapat Tokyo Meter sih yang saya dapat tuh. Kan di Indonesia emang belum dijual tuh, saya dapat. Nah, kalau teman-teman suka mini racer bisa ikut lelang di sini. Nah, ini juga nih Buya Heri, ini salah satu lelangan yang cukup saya tahu dari lama. Ini fokusnya bener-bener di diecast. Yang untuk mainan non diecastnya nggak terlalu banyak ya. Kayak gitu. Ini juga mirip ya kayak tadi Ical Toys. Banyak albumnya juga banyak dia sekali periode lelang tuh banyak tuh sampai Y yang suka Hot Wheels, karena Hot Wheels itu yang saya lihat adalah mainan yang paling digemari oleh om-om dan bapak-bapak di sekarang ini. Ya kalau misalnya dibanding ini, ada yang kan mainan kan banyak ya lini, ada yang suka Gundam, ada yang suka Kamen Rider, Ultraman, Beyblade, terus ada yang suka diecast. Diecast pun terpecah-pecah juga. Tapi di antara semua itu yang menurut saya Hot Wheels itu yang paling disukai, yang paling banyak orang sukai, atau minimal paling banyak orang tahu lah. Orang tahu Gundam, orang tahu kartu, pasti tahu Hot Wheels. Tapi kalau orang yang tahu Hot Wheels belum tentu tahu itu semua. Kayak gitu. Dan Hot Wheels yang paling komunitas itu paling besar di mana-mana. Nah ini makanya kalau misalnya lelang Hot Wheels itu pasti rame. Dan grup-grup Hot Wheels itu pasti rame. Saya dulu suka banget, fanatik banget sama Hot Wheels, tapi belakangan ini lagi cari yang lain lah. Saya masih ngoleksi Hot Wheels, cuman nggak sebanyak dulu. Kayak gitu. Mungkin nanti saya buat video tersendiri ya soal hubungan saya dan Hot Wheels. Kalau penting banget di video. Nah ini diecastnya macam-macam ya. Selain Hot Wheels ada berbagai brand-brand lain yang teman-teman bisa temui hanya di pameran-pameran biasanya. Tapi di sini ada semua lah. Tuh ada Inno, ada kadang-kadang ada Pop Mart. Nah itu ada Hot Wheels yang dulunya ada Hot Wheels yang langka nih. Tuh Ferrari. Oh, laku di berapa tuh? Pokoknya pemain-pemainnya udah sepuh-sepuh lah, sepuh-sepuh diecast yang bermain. Nah, selanjutnya nih, Obo Insap. Nah, ini juga yang fokusnya di diecast, Hot Wheels. Ini yang sering saya ikutin juga nih. Tuh, mana album? Oh, ini foto of salah. Nah, ini juga cukup banyak nih saya sering ikutin. Ini box L, box N. Tuh, ini juga saya ikutin untuk ikut lelangan Hot Wheels-nya. Dan harganya pun juga
Masuk akal, murah-murah juga. Kalau open bidnya 10.000, open bidnya 5.000 kalau yang lus-lusan. Kalau yang tergantung item lah tuh, item Toyota Land Cruiser aja open bid 10.000. Walaupun harganya nanti pasti akan naik ya. Tuh, Civic 10.000 dibukanya. Tapi pasti harganya naik terus. Nah, gitu-gitu deh. Nah, ini ya, kalau misalnya teman-teman suka Hot Wheels, masuk ke Hot Wheels, ke diecast, bisa ikut di lelangan-lelangan. Nah, itulah beberapa rekomendasi saya. Kalau teman-teman punya rekomendasi lain, silahkan komen di bawah. Dan kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini, boleh dikasih jempolnya. Dikasih like, 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 like. Dan jangan lupa share dan subscribe kalau misalnya yang baru datang di channel saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bermain.